ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma na'udzu bika min ha'ula'il arba', amma ba'd. Qala asy-syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala, wa min nawaqidha as-sukhriyatu wal istihza'u bi syai'in min dini Rasuli sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi, wa dalilu dzalika qaulullahi ta'ala wa la in sa'altum la yaqulunna inna wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramika ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Qala hafizahullah ta'ala fi kitab, qala Syekh Abdurrahman Al-Rajihi Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala fi kitabih Fusulun fi bayan asy-syirk al-akbar wa min nawaqidhi kalimati la ilaha illallah as-sukhriyatu wal istihza'u bi syai'in min dinir rasuli aw thawabihi aw iqabih. Di antara pembatal kalimat la ilaha illallah di kehidupan kita as-sukhriyah. As-sukhriyah itu dan istihza maknanya sama, yaitu meledek, mengejek, merendahkan, menghinakan bi syai'in min dinir rasul, sesuatu pun dari agamanya Rasulullah SAW. Kita sebut min dinir rasul, masuk ke dalamnya dari segi pemahaman akidah, masuk ke dalamnya dari segi amaliyah, masuk di dalamnya dari segi akhlak, dari segi akhlak atau dari segi khalq. Ya, akhlak itu karakter, attitude. Adapun khalq maka itu adalah bentuk atau ciptaan, ya, itu termasuk agamanya Rasul alaihi wasallam. Jadi misalnya dari segi akidah, ya, dalam misalnya dari segi akidah, baik dari berkaitan dengan hukum akidah atau akidahnya itu sendiri. Sebagaimana kalau seseorang dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa, bersemayam meninggi di atas arsy. Kemudian diejek oleh sebagian dari orang-orang jahil. Oh, berarti itu kayak Tuhannya Son Gokong atau Tuhannya Kerasakti, kata mereka. Maka ini termasuk menghina, istihza. Sudah ada ayatnya tapi menghina, ini termasuk hinaan. Ya, dikhawatirkan orang ini keluar dari Islam karena penghinaan terhadap
akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tentang amalan beliau, ya. Tentang amalan beliau, mengejek amalan beliau atau merendahkannya atau merendahkan hukum amalan beliau. Sebagaimana misalnya mengatakan orang yang bercadar dibilang ninja. Ini kan pengejekan, bukan pujian. Atau yang cingkrangan dibilang banjir. Tapi kebanyakan dari mereka mengatakan karena jahil. Hanya kalau misalnya ternyata mereka alim bahwasanya itu ada syariatnya, bukan buatan manusia, melainkan ada syariatnya, maka dikhawatirkan keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Dikhawatirkan keluar dari Islam karena pengejekan itu. Ya. Kemudian juga masuk ke dalam din ar-Rasul, yaitu tentang akhlaknya Rasul. Masuk ke dalam tentang manhaj. Ya, akhlak dalam masalah ketaatan kepada penguasa muslim atau dalam masalah menjaga kehormatan penguasa muslim misal sebagaimana juga ada waktu itu ada seseorang yang menyebutkan kalau dalam hadis Nabi SAW tetaplah bersabar, ketaatan ya, maksudnya tidak memberontak kepada penguasa muslim, tetaplah bersabar walaupun darabaka bisayf, walaupun punggungmu punggungmu dipukul oleh penguasa tersebut, tetap sabar. Namun kemudian ditahrif dengan pelecehan dengan tetaplah bersabar sama ulil amri ya, walaupun kamu divaksin. Mengganti hadis Nabi SAW dengan yang seperti dengan maksud melecehkan orang-orang yang bersabar terhadap keputusan pemerintah, apalagi pemerintah muslim yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, namun petunjuk tersebut diubah dengan maksud untuk melecehkan, maka ini termasuk kekufuran. Atau melecehkan sawabi dini Rasul, yaitu ganjaran atau iqab, pahala ataupun hukuman dalam beragama, ya. Kalau dimaksudkan dengan yang melecehkan, maka ini keluar dari Islam. Dalilnya adalah wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, maka mereka akan berkata, kami ini cuman ngobrol doang dan cuman main-main tok. Ya, orang yang mengejek agama Allah, kalau ditanya jangan mengejek agama seperti itu. Mereka akan berkila, enggak kok, cuman speak aja, cuman ngomong aja. Enggak, kita enggak bermaksud, jangan. Ya ini masuk ke dalamnya apa? Istihza. Maka kemudian kata Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah Ta'ala, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian mengejek, merendahkan? La ta'tadhiru, jangan cari alasan, jangan cari uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya mengejek agama Allah, mengejek Rasulullah, ya, mengejek hukum-hukum Allah, mengejek yang Allah Ta'ala janjikan dari pahala maupun dosa, itu semua merupakan kekufuran dan kemurtadan. Makanya wajib untuk menjaga lisan ketika berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau ternyata candaan-candaan kita menyerempet ke sana? Maka wajib atas kita untuk bertaubat. Wajib atas kita untuk bertaubat. Karena hal seperti ini bukan tidak mungkin kita melakukannya tanpa merasa sadar gitu loh. Maka wajib bertaubat, minta ampun sama Allah Ta'ala. Baik, kemudian lanjut, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah wa min nawaqidhiha mudhaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimina bimalin aw silahin aw ra'yin. Qala ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Baik,
ternyata di antara nawaqid la ilaha illallah, di antara pembatal kalimat tauhid itu kaitannya juga dengan al-wala dan al-bara juga ada. Yaitu loyalitas kita terhadap kaum muslimin dan sikap antipati kita dan berlepas dirinya kita terhadap kaum kafir. Nah, di antara pembatal kalimat tauhid mudhaharatul musyrikin yaitu saling berbahu dengan orang-orang musyrikin, wa muawanatuhum, yaitu saling bantu membantu, bahu membahu dengan orang-orang musyrikin atau kafir, alal muslimin, terhadap orang-orang muslimin, dalam menumpas orang-orang muslimin, mengajak orang-orang kafir untuk turut serta dengannya, untuk menumpas orang-orang muslimin. Ini termasuk apa? Termasuk pembatal kalimat tauhid, ya. Baik mudhaharah dan muawanah ini dengan harta, dengan persenjataan, atau cukup dengan ra'yun, dengan ra'in. Ra'in itu pemikiran, sumbangan siasat, ya, sumbangan strategi. Gini loh caranya kalau mau ngalahin orang-orang muslim. Jadi ketika misal orang kafir atau orang musyrik ingin menghancurkan sebagian orang muslim, kemudian kita bantu mereka. Kalau ditanya, tapi kan Ustaz, biasanya yang terjadi sekarang terutama, dan itu memang terjadi, itu biasanya hanya sebatas permainan politik. Hatta permainan politik atau kepentingan negara tertentu atau otonomi tertentu. Ketika tahu ini orang muslim kemudian pengen dibinasakan oleh orang musyrik, kemudian kita sokong orang musyrik ini untuk membinasakan orang-orang mukmin. Maka ini termasuk apa? Termasuk naqid min nawaqid kalimat tauhid, pembatal kalimat tauhid. Tapi kan saat orang muslim tersebut atau mukmin tersebut mereka ahlul bid'ah. Selama ahlul bid'ah mereka dan kebid'ahan mereka tidak membuat mereka keluar dari Islam, maka mereka tetap kita hukumi saudara kita muslimin. Maka tetap ada kewajiban berwala pada mereka. Jangan justru dibalik, berwalanya kepada orang-orang musyrik demi meraup harta dan keuntungan duniawi, walaupun orang musyrik tersebut justru akan menghancurkan orang-orang muslim saudara-saudara kita. Walaupun saudara kita itu ahlul bid'ah, selama kebid'ahan mereka tidak mengeluarkan mereka dari Islam, maka mereka adalah saudara kita yang wajib kita berwala kepada mereka. Dan darah mereka, harta mereka itu haram atas kita. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang berwala kepada mereka orang musyrik di antara kalian, maka dia termasuk di golongan orang-orang musyrikun itu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi hidayah pada kaum yang zalim. Taib, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah wa min nawaqidha i'tiqadu anna ahadan yasughu lahu al-khuruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara naqid pembatal kalimat la ilaha illallah, meyakini anna ahadan, bahwasanya ada orang yang yasughu lahu, boleh buat dia, relevan buat dia untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan mengatakan keluar dari syariat, yaitu dengan tabaqat yang dibuat oleh sebagian dari sufiyah, yaitu ini kan cuma syariat, kita sudah sampai maqam hakikat atau ma'rifat, sehingga kita tidak melaksanakan syariat ini. Ini kekufuran. Sampai di antara mereka kemudian menetapkan kalau misalnya salat itu hanyalah amalan apa? Syariat itu masih amalan Islam dasar. Tapi kalau udah nyampe makomnya ke tingkat step kemudian tariqah, apalagi kalau sampai jenjang ma'rifah dan hakikah, maka dia tidak diwajibkan salat. Maka ini pernyataan kufur. Rasulullah SAW saja melazimkan dirinya salat 5 waktu, bahkan wajib atasnya salat malamnya. Cuma Rasulullah doang, ya kita nggak wajib salat malam. Lalu kenapa kok bisa-bisanya gitu loh? Orang awam, orang biasa hanya dengan berbekal khurafat dan takhayul, dia dibebaskan dari syariat, dari pembenaran syariat di antara salat 5 waktu. Makanya ada ulama Nusantara, ulama Indonesia, ya,
dia ini talibul ilmi Indonesia dan kemudian hijrah ke Mekkah, ya, ke tanah Haramain, dan menimba ilmu sampai menjadi ulama di sana, namanya An-Nawawi Al-Bantani. Itu menyebutkan dalam kitab At-Tarsyih atau dalam kitab ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Qorib dan kitab-kitab lainnya mungkin menyebutkan akan kekufuran orang yang menganggap bahwasanya dirinya atau ada orang yang boleh terbebas dari kewajiban salat 5 waktu karena telah mencapai hakikat tertentu. Maka ini kekufuran. Itu beliau sendiri beliau berkata begitu. Padahal beliau adalah seorang yang mutasawwif, ya, sufi juga gitu. Tapi mengingkari hal seperti itu. Ya, mengatakan bahwasanya tidak wajib lagi salat karena tabaqatnya sudah beda. Ya, begitu. Maka yang seperti ini adalah naqid min nawaqid al-Islam, membatal keislaman. Ya, kecuali kalau misalnya keluar dari syariat Nabi Muhammad dalam artian dia tidak terbebani lagi karena apa? Karena dia gila misalnya. Gila bukan gila buat-buatan, gila beneran, udah hilang akalnya atau pikun total. Nah, ini diberi udzur memang orang seperti ini. Tapi kalau normal nggak boleh, ya, keluar dari ketaatan syariat Nabi Muhammad SAW. Baik, lanjut. Wa min nawaqidiha Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah wa min nawaqidiha al-i'radu an dinillahi ilman wa amalan fala yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Qala ta'ala wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Baik, ini khawatirnya banyak orang masuk ke bab ini. Di antara pembatal kalimat tauhid al-i'rad, yaitu berpaling dari agama Allah secara total dari segi keilmuan maupun segi amalan. Fala yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Tidak mau nutut ilmu sedikit pun dan tidak mau beramal walaupun salat 5 waktu. Ya, makanya orang yang ana ketahui dengan pasti, benar-benar tahu dia nggak pernah sholat, hatta keluarganya sepribadi, mungkin kita hanya membantu persiapan keluarga untuk mengkafaninya dan seterusnya, tapi mensolatinya tidak. Ya, sebagaimana mungkin sebagian dari kuli-kuli, kalau benar riwayatnya dan kabar mutawatir, fulan memang tidak pernah sholat dan nggak mau sholat, diajak sholat pun selalu beralasan dan nggak pernah sholat sama sekali. Ya, maksudnya sholat fardu, ya, sholat fardu. Maka wafatnya dia bukan kewajiban bagi orang yang mengetahui keadaannya untuk mensolatinya. Ya. Dan ini telah berlaku juga di salah satu dari keluarga Anda. Maksudnya bukan keluarga dekat banget, yaitu kakak adik, bukan, adalah anggap paman lah. Paman termasuk paman ini, paman dekat gitu loh. Maksudnya bukan paman sebutan aja paman, tapi sudah masih paman mana gitu, bukan. Bukan sepanjang itu ya. Dulu sholat, tapi kemudian mengalami depresi, stres dan seterusnya. Tapi masih normal hidupnya, pikirannya masih ada, akalnya masih sempurna sebenarnya. Ya, kita bantu supaya akalnya lebih baik lagi. Alhamdulillah bisa ngobrol normal dan seterusnya. Namun qadarullah sudah sekian tahun tidak sholat. Dan anak ajak sholat, setiap anak mengunjungi selalu anak sholat. Anak bujuk untuk sholat. Bahkan kita berikan kepadanya sarung, baju koko dan seterusnya, dan ngaku-ngaku aja. Pernah anak suruh sholat, ayo sholat yuk bareng yuk sholat. Di depan masjid tuh, di rest area, sama paman-paman lainnya. Nah, ayo sholat yuk. Gak. Ayo sholat yuk. Mau sembuh gak gitu? Ayo sholat. Gak. Udah sekian tahun saya gak sholat. Masya Allah. Gak. Di depan masjid. Ini depan masjidnya ini sambil ngeliatin masjid gitu loh. Tinggal yang seperti kita bilang, bukan tinggal ngesot lagi. Mungkin jalan pakai lidah juga bisa gitu ke masjid, tapi tetap nggak bergemik, nggak mau ke masjid. Lebih memilih apa? Lebih memilih ngerokok di depan teras masjid dan nggak mau sholat. Auzubillah min dzalik. Kemudian lanjut sampai kemudian Anda nggak mengetahui dari riwayat dari paman lainnya bahwasanya dia udah sholat, Anda nggak tahu. Nggak ada yang mengatakan dia udah sholat. Qadarullah wafat.
Tetap kita bantu prosesinya, tapi karena tetap ini manusia, tetap ini keluarga juga, tetapi Anda tidak mau ikutan sholat. Anda tidak mau ikutan mensolatinya. Ya, karena hal atau keadaannya, tapi kita nggak boleh melarang orang yang dianggap muslim, ya, walaupun hakikatnya dia nggak sholat, tapi orang-orang mengenal dia muslim. Kita jangan berfatwa, jangan sholatin dia, jangan. Bisa dipahami ya, Kon? Biarkan orang-orang muslim mensolati dia, karena orang-orang muslim tidak tahu keadaan dia. Udah biarin aja mensolati. Karena kalau kita fatwakan jangan solati dia, kemudian kita katakan kita kafirkan dia, itu akan menjadi fitnah yang lebih besar. Ya, kita anggap dia kafir, keluar dari Islam, bukan orang muslim, khalas, nggak usah disolatin. Tetapi untuk orang-orang yang masih menganggapnya Islam, khalas, biarkan mereka mensolatinya. Ya, ini hukumnya seperti ini. Kalau antum tahu dia bukan muslim lagi, nggak pernah sholat sama sekali, antum yakin benar-benar, maka jangan sholati dia, karena dia antum sudah tahu dia bukan muslim gitu. Bahkan memintakan ampun untuknya tidak, kelas sampai sekarang. Anak kesian tapinya. Udah kita serahkan kepada Allah subhanahu urusannya dia. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwas sekalian. Tidak mesti orang yang sekarang ini berpeci, alim, Allah berikan ilmu, kemudian seterusnya begitu, Allah lebih tahu tentang keadaan kita nanti. Ya, ada kalanya seseorang masya Allah menuntut ilmu, masya Allah, luar biasa. Tapi ternyata kemudian menjadi zindiq dan bahkan murtad, bahkan menjadi murtad. Ada yang seperti itu. Sampai ada ngeliat di YouTube juga ada seorang mantan santri 5 tahun di pesantren dan sekarang menjadi murtad, penganut Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Wajahnya wajah pesantren, bahkan jenggotan, tapi murtad, masuk agama Kristen padahal dia 5 tahun di pesantren. Taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika membaca atau dibacakan ihdinas siratal mustaqim, mari kita resapi itu bahwasanya Allah yang memberi hidayah kepada kita untuk siratal mustaqim. Ada orang yang tadinya belok-belok kemudian lurus, dan sebaliknya ada orang yang tadinya lurus namun qadarullah akhirnya belok-belok dan makin menjauh. Nauzubillah min dzalik. Jadi al-i'rad an dinillah ilman wa amalan itu sama sekali enggak mau berilmu, enggak mau punya ilmu sedikit pun dalam agama ini, dan enggak mau beramal, enggak pernah mau sholat. Khalas hidup udah let it flow aja dengan alasan mereka, udahlah hidup kalau misalnya kita Islam, yang penting kan udah dianggap Islam. Yang penting Islam itu sidik, amanah, balik patonah, dah selesai. Habis itu udah rukun Islam enggak diperhatiin. Salat udah enggak usah. Nah, ini termasuk i'rad. Jadi ada kufur namanya kufur i'radi. Dia tahu Islam itu benar, dia yakin Islam itu benar, tahu dan yakin. Tapi dia nggak pernah mau mengilmui tentang Islam dan basic-basicnya, dan tidak pernah mau mengamalkannya. Baik ini memang aslinya dari kecil Islam, atau dia mu'allaf, nggak melakukan ilmu, nggak mencari ilmu dan nggak mau beramal, maka bukan termasuk orang Muslim. Ya, bahkan sebagian dari mu'allaf itu ada yang sampai berapa bulan, berapa tahun tetap nggak mau sholat. Ada yang seperti itu. Maka kita kan, antum tetap dalam kekufuran antum. Kenapa? Dari segi i'rad namanya. I'rad an dinillah fil ilmi wal amal. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Mana lagi yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling darinya, yaitu berpaling total, enggak pernah mau mencamkan ayat-ayat Allah dan hukum-hukumnya. Sesungguhnya kami akan mengazab orang-orang mujrimin. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah wa min nawaqidha as-sihru faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Qala ta'ala وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ahsant. Wa min nawaqidh kalimat tauhid as-sihr. Di antara pembatal kalimat tauhid adalah sihir. Sihir ya. Yang sebagaimana Anda juga pernah menjelaskan, dukun, ada yang dukun merupakan sahir, ada yang dukun merupakan kahin. Sihir ini berarti ada tasarruf dan ada efek. Ya, efek. Baik efek negatif atau efek yang dianggap positif oleh sebagian orang. Tapi pelet itu termasuk sihir ya, kan? Termasuk sihir itu.
Tapi bagi orang, bagi dukunnya itu positif nggak? Termasuk sihir putih kata mereka. Atau mereka adalah dukun putih, ya Masya Allah. Ya, tapi itu kekufuran yang nyata. Maka siapa yang melakukan sihir, dan sihir ini kan berarti kan cari bantuan dari jin untuk memberikan efek tertentu. Maka faman fa'alahu, siapa yang melakukan itu, au radiya bihi, atau ridho terhadapnya. Nah, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Makanya sebagian ulama mengatakan mendatangi penyihir untuk order sihir itu merupakan bentuk keridhaan terhadap sihir walaupun dia tidak melakukan sihir, enggak. Orang yang mengorder santet misalnya, dia bukan penyihir karena dia cuman konsumen, customer gitu kan. Maka ini customer kan menunjukkan ketika dia memesan dia ridho terhadap sihir, maka seketika dia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk bertaubat dari kekufuran ini. Ya, ini termasuk naqid la ilaha illallah, sihir. Siapa yang melakukannya atau ridho dengannya maka dia kufur. Dalilnya apa? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah kedua malaikat tersebut yaitu Bibabil Harut wa Marut, malaikat Harut dan Marut itu tidaklah keduanya mengajarkan sihir ya, karena Allah titipkan sebagai fitnah. Sampai keduanya kemudian memberikan tanbih dan pewanti-wantian. Innama nahnu fitnah. Kami ini cuma ujian yang Allah Ta'ala tetapkan. Fala takfur, jangan kalian kufur dengan mengikuti ajaran kami. Itu Allah jadikan sebagai ujian. Bukan berarti Harut dan Marut ini keluar dari ketaatan kepada Allah mengajarkan sihir. Di sini mengajarkan sihir supaya menjadi ujian saja. Supaya menjadi ujian. Nih kira-kira siapa yang mau jadi kufur nih gitu. Jadi bukan murni mengajarkan sihir karena inisiatif mereka, enggak. Allah Ta'ala yang perintahkan. Tapi perintahkan supaya dengan berhikmah, supaya ada menjadi ujian. Maka fala takfur ini berarti berarti jangan kalian kufur dengan mengikuti pengajaran sihir ini. Iya. Jadi misalnya sebagian dari latihan pernapasan kemudian pakai jimat tertentu dan seterusnya. Ya. Kalau antum tahu bahwasanya itu adalah sihir, antum sudah tahu ini sihir ini, nggak mungkin ini, nggak masuk logika. Maka kalau antum tetap ridho dengannya, antum bisa keluar dari Islam. Kalau antum ridho ya. Apalagi kalau antum sampai kemudian memakainya, gitu kan? Ini termasuk. Maka hati-hati, ya. Bisa keluar dari Islam gara-gara sihir ini. Taib, lanjut. Wamin. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah. ومن نواقضها تكذيب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان مظهرا للتكذيب فهو كافر وإن كان مكذبا في الباطن ولا في الظاهر فهو منافق في الدرك الأسفل من النار قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Wa min nawaqidhi kalimat la ilaha illallah, di antara pembatalnya takdzibullahi aw rasulih, mendustakan Allah atau rasulnya. Ya, mendustakan apa yang dituturkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam As-Sunnah. Mendustakan, terang-terang mendustakan. Fa in kana mudhiran litakdzib fa huwa kafir khalas. Kalau dia terang-terangan mendustakannya, ngomong terang-terangan gitu. Saya enggak percaya sama ayat ini, misalnya bilang itu. Terang-terang mendustakan, saya enggak percaya dengan ayat ini. Ya, beda dengan Asy'ariyah, mereka misalnya mentakwil ayat-ayat sifat Allah Ta'ala. Ini mereka enggak bermaksud mendustakan. Ini yang disebut apa? Salah dalam mentakwil, salah dalam menafsirkan. Tapi mendustakan, saya enggak percaya dengan ayat ini. Ya, misalnya apa yang enggak percaya? Misalnya orang liberal mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu hanyalah dongeng belaka. Itu cuman untuk apa? Mensugesti orang saja, memotivasi orang untuk berbuat baik dan menakut-nakuti orang untuk daripada perbuatan buruk. Perkataan seperti ini merupakan takdzib secara izhari, takdzib secara zahir. Terang-terangan ngomong gitu, sebagian orang liberal tuh. Maka mereka kufur dengan kalimat tersebut. Atau mendustakan nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwasanya apa yang ada dari Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi ini, Nabi itu yang tercantum dan termaktub dalam Al-Quran dari kisah-kisah zaman dahulu itu
itu semua adalah asatirul awwalin. Ini persis dengan apa yang disebutkan oleh orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrikin. Maka mereka apa kalau bahasa sekarang itu auto kafir gitu. Ya, seketika langsung kufur dengan kalimat tersebut. Nauzubillah min dzalik. Karena ini takdzib yang zahir. Ini jelas kok ini. Tapi kalau misalnya wa in kana mukadziban fil batin, nauzubillah min dzalik. Kalau ternyata dia mendustakan tapi secara batin. Mendustakan tapi secara batin. Berarti secara batin gimana? Dalam hatinya saja, la fil zahir. Zahirnya itu Islami, masya. Tapi di hatinya itu mangkel dengan beberapa hukum syariat Islam. Maka yang seperti ini adalah munafiq fit darkil asfal minan nar. Ini adalah munafiq yang tempatnya di kerak yang paling terbawah di neraka. Auzubillah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin." Al-kafirin. Apalagi yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas agama Allah atau mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu mendatanginya. Maksudnya kebenaran inilah Islam, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukanlah di jahannam itu tempat kembalinya untuk orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya mengada-ngadakan kedustaan tentang Allah Ta'ala atau mendustakan kebenaran Islam padahal sudah datang kepadanya, ini merupakan kekufuran, Ya. Kalau misalnya hadisnya sahih, wajib bagi kita untuk mengimani. Kalau nggak paham maknanya, minimal imani bahwa itu benar, khalas. Walaupun anda nggak paham, ya. Baik, kemudian wa min Ahsanallahu ilaikum wa qala hafizahullah wa min nawaqidha al-iba wal istikbaru 'anil 'amali bima jaa'a 'anillahi wa rasulihi law kana musaddiqan lillahi wa li rasulih. Qala ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala ta'ala 'anil yahud afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum wa qala falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Taib. Di antara pembatal keislaman atau pembatal la ilaha illallah al-iba wal istikbar, menolak untuk beramal dari apa yang telah Allah Ta'ala dan Rasulnya datangkan. Menolak secara mutlak walaupun walau kana musaddiqan lillahi wa li rasulih, walaupun dia percaya pada Allah dan Rasulnya. Menolak di sini menolak secara mutlak, ikhwan. Bukan menolak dalam artian ya, misalnya antum diajak puasa sunnah. Puasa sunnah yuk. Aduh. Jangan deh. Kenapa? Kan sekarang Ramadan, puasa wajib. Gimana? Hah? Yang bahlul siapa nih? Omar, siapa yang bahlul di sini, Pak? Omar, siapa yang bahlul di sini? Alwi puasa sunnah yuk. Besok puasa sunnah ya. Besok hari Senin puasa sunnah ya. Antum mau nggak? Kenapa? Puasa wajib. Ramadan, Ustaz. Tapi hari Senin puasa Senin Kamis. Antum menolak, antum berarti istikbar wal istikbar anil amal. Lah ini berarti yang bahlul siapa nih? Bukan anak sih, anak cuma contohin aja. Anak kan nyontohin aja. Ya kan, supaya jelas gitu loh. Bukan itu maksudnya. Atau untuk sebagian hal-hal yang memang orang nggak mau dan nggak wajib, dan bukan bermaksud untuk menolak total beramal, bukan. Ya, bukan. Ayo mas, salat berjamaah mas. Nitip deh, gitu misalnya. Gimana? Sholat dititip. Ya. Ayo mas puasa sunnah, ini benar di luar Ramadan nih. Ayo puasa apa? Puasa Arafah. Puasa Arafah ini fadilahnya besar loh. Dosa dari awal, dosa setahun sebelum sama setahun setelah diampuni insyaallah. Aduh jangan deh. Ana lagi mager puasa, lagi pengen nikmatin makanan ini baru nyembelih kambing misalnya. Langsung wah kafir loh gitu. Enggak salah. Ya. Diajak ke majelis taklim lewat WhatsApp. Dika, besok ada kajian, datang ya. Centang biru 2 aja sampai besok. Apakah kemudian langsung bikin meme kafir nih ya gitu? Enggak kan? Enggak.
Walaupun misalnya dia malas kajian, tetap bukan masuk ke dalam bab ini, karena ini iba dan istikbar sini menolak dan sombong dari beramal, artinya saya nggak merasa butuh dengan amalan saya udahlah, saya penting Islam aja dah, nggak perlu beramal. Ya, walaupun dia tahu tentang Allah dan tentang Rasulnya, pengetahuan dia dan keyakinan dia tentang Allah dan Rasulnya tidak bermanfaat kalau tidak ada amalan saleh. Atau tidak mau beramal soleh gitu. Tapi sebagaimana firman Allah Taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Nabi Adam. Kemudian mereka bersujud kecuali iblis. Iblis ini menolak, sombong dan termasuk kafir. Tapi kenapa kok iblis baru sekali itu aja langsung dikafirin? Ya, pertama jelas karena iblis hampir aja alaihissalam. Karena iblis itu sudah jelas-jelas melihat perintah Allah Taala langsung diperintahkan oleh Allah Taala tanpa perantara, langsung Allah perintahkan itu loh. Itu semua makhluk ketika itu, dari malaikat dan juga jin. Hujan. Air. Air. Iya, baik. Air hujan. Itu motornya, jemuran motornya itu loh. Awas motornya basah. Sampai mana kita tadi, ikhwan? Iblis. Nah. Dan yang kedua, enggannya iblis untuk bersujud ini menunjukkan enggannya dia untuk mengikuti perintah Allah secara total. Ya, jadi nggak disamakan dengan selainnya. Taib, Allah Taala berfirman tentang orang Yahudi, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ini orang Yahudi ini mentalnya. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang tidak sesuai hawa nafsu kalian, kemudian kalian sombong atas mereka, atas Rasulullah tersebut, nggak mau ikutin karena nggak sesuai hawa nafsu. Jadi banyak dari orang Yahudi ketika itu sesembahannya adalah hawa nafsu. Ya, akhirnya membuat mereka kufur. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ya, ketika datang kepada mereka hal yang mereka tahu yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka kufur terhadapnya. Padahal kata Allah Taala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Ya, sebelumnya mereka itu nyari rasul terakhir supaya bisa menguasai dunia ini. Tapi ternyata rasul terakhir itu dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Maka kecewa mereka, baper mereka, kemudian akhirnya nggak mau ikutin secara total. Akhirnya kafir mereka. Taib. Terakhir, wa min nawaqidiha. Ahsanallahu ilaikum. وقال حفظه الله تعالى ومن نواقضها الشك في الله أو رسوله أو فيما جاء عن الله أو رسوله كالشك في قيام الساعة. قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Di sini di antara pembatal keislaman atau pembatal la ilaha illallah, ragu, asyakku fillahi aw rasulih, ragu terhadap Allah Ta'ala atau terhadap Rasulnya, atau ragu terhadap apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Ya, di sini keraguan ini membatalkan. Di sini keraguan dalam hal-hal pondasi Islam maupun yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini membatalkan kalimat tauhid. Contohnya kasyakki fi qiyamis sa'ah, ragu terhadap terjadinya hari kiamat. Sebagaimana cerita
ya di surat Al-Kahf ya tentang seorang yang Allah Ta'ala berikan dunia, yaitu berupa kebun yang indah ya. Kemudian dia dengan pongahnya setelah memiliki kebun dan taman surga surga dunia lah gitu ya. Wa dakhala jannatahu, maka dia pun masuk ke kebunnya dia. Jannah di sini maksudnya taman atau kebunnya dia. Wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia menzalimi dirinya. Ya, menzalimi dirinya dengan keyakinan batilnya. Qala, berkata dia dengan sombongnya, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ya, aku rasa kayaknya ini enggak bakal apa ya? Sepertinya kebunku ini tak lekang oleh waktu. Enggak bakal habis, enggak bakal binasa. Songong dia. Karena saking cintanya dengan dunia itu, akan selamanya ini kan forever nih. Ya. Maka ini sama seperti sebenarnya kalau seseorang tuh merasa nikmat dengan dunia gitu loh. Ya. Kalau dia tidak nisbatkan kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dikhawatirkan dia step by step menuju kekufuran. Lihat sebagian dari penyanyi dan orang-orang yang memadu kasih satu sama lainnya. Ya. Berkata cinta kita selamanya. Enggak ada yang bisa menghalangi cinta kita. Sotoy ini. Ya. Taunya ditolak sama calon mertua, ditolak taunya. Karena belum punya kerjaan. Akhirnya apa? Enggak jadi. Maka jangan mengucapkan kalimat yang seolah-olah bisa mengetahui masa depan gitu loh. Ya, kemudian dengan sombongnya bilang, "Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah." Saya pikir enggak bakal terjadi kiamat deh. Wala irruditu, kalau ternyata terjadi kiamat kemudian aku disodorkan ke Tuhanku nanti, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti akan diberi ganti oleh Tuhanku dengan yang lebih baik. Masya Allah. Asik banget ya ngomongnya. Gayanya. Maka kemudian teman satunya yang beriman bilang kepada dia, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh, berkata temannya ini dengan memberikan hiwar, yaitu munaqashah, mengajak diskusi, akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Apakah kamu kufur terhadap zat yang telah menciptakanmu dari turab, menciptakanmu dari tanah, kemudian dari nutfah, setetes air mani, kemudian memperbagusmu menjadi seorang pria gitu. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Orang ini kufur. Kufur dengan kesombongannya dan dengan keraguannya akan terjadinya hari kiamat. Begitu. Padahal setiap orang akan mengalami kiamatnya, yaitu kematiannya. Begitu. Taib, untuk fusul fi bayan asy-syirk al-akbar cukup sampai situ. Kita lanjut ke kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala.